Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sahabat sekalian. Jadi hari ini kita tadabur alam ya di salah satu sendang di Desa Sumur. Desa Sumur itu ada di Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal. Tepatnya di Dukuh Gandeng ya. Nah, jadi di sini ada sendang. Mungkin bisa dilihat ya di belakang saya itu sendang. Jadi ini sendang alami sejak dahulu kala. Nah, awal mula sendang itu biasanya ada sebuah peristiwa di situ. Ada sebuah kejadian. Entah itu sosok makhluk gaib yang memiliki kadar energi tertentu, kekuatan tertentu, melakukan pertapaan di tempat ini, atau tokoh yang berpengaruh, penyebar ajaran, penyebar agama, pembubak tempat, dia melakukan tapa berata atau mencari wangsit di tempat ini, atau apapun, tirakat dan lain sebagainya, sehingga dengan daulat sang tokoh itu kemudian muncullah labet yang berupa sendang. Nah, kalau di tempat ini ada sendang ini. Nah, ini kalau dikuras, misalnya ini dikuras setiap berapa? Setahun sekali ya, Li? Nah, setahun sekali dikuras, disadrani. Nah, itu dia akan muncul lagi airnya, karena di tengah-tengah situ ada lubang ya. Sumbernya dari lubang itu dan dari akar-akar ini, pohon ini kan pohon ini besar sekali ya. Jadi sahabat sekalian, ini sendang gandeng. Nanti kita mandi. Oke, tujuan kita ke sini adalah tadabur alam. Apa itu tadabur alam? Jadi tadabur alam, tadabur itu latar belakang atau sebuah kesaksian, menyaksikan, nyekseni, melihat, merasakan, menyentuh bahkan dari apa-apa yang ada. Alam itu adalah wujud atau bukti dari adanya Tuhan. Nah, maka tadabur alam itu bisa kita maknai sebagai wujudnya alam. Adanya alam itu adalah latar belakang bahwa Tuhan itu ada. Nah, tadabur alam itu macam-macam. Kalau ringan itu, misal kita berada di depan rumah, kita menyaksikan matahari, menyaksikan rembulan di malam hari, kita melihat, itu kita sudah tadabur alam. Kenapa? Karena ada sisi penghayatan di situ. Bahkan ketika kita misalnya berada di kebun, ada cahaya matahari mengenai pori-pori tubuh kita, kita merasakan adanya cahaya, adanya kehangatan matahari. Itu bagian dari tadabur alam, sebuah kesaksian dari adanya Tuhan. Nah, bisa juga misalnya dengan mendaki gunung, mendatangi tempat-tempat yang memang pemandangannya indah. Nah, sambil kita melihat pemandangan indah, melihat nuansa-nuansa alam, sembari kita menghayati tentang kebesaran Tuhan. Bahwa apapun yang ada di alam semesta ini, yang ada di dunia ini, tidak ada yang tanpa peran Tuhan. Bahkan daun yang jatuh dari pohon, kemudian jatuh ke tanah, itu pun semuanya atas peran Tuhan. Setiap udara yang masuk ke hidung kita hirup, kita hembuskan, semuanya atas peran Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang tanpa peran Tuhan. Bahkan Tuhan, Allah itu jaraknya lebih dekat dari urat nadi kita, lebih dekat, lebih menyatu daripada nyawa kita sendiri. Itu kalau kita mau tahu. Taruhlah gini, manusia tidak ada yang tahu jumlah rambut di kepalanya berapa. Tapi Tuhan itu tahu, karena setiap rambut tumbuh di kepala manusia itu semuanya atas peran Tuhan. Oke. Nah, ini kita tadabur alam. Jadi tadabur alam itu menyaksikan tentang kebesaran Tuhan, bahwa semua yang ada di alam semesta ini dilatar belakangi oleh adanya Tuhan. Nah, alam semesta yang ada, apapun itu bentuknya, baik itu elemen air, udara, tanah, api, ataupun elemen-elemen yang lain,
termasuk makhluk-makhluk yang diciptakan Tuhan di alam semesta ini. Di bumi itu ada manusia, ada jin, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan. Semua itu bersifat baru. Jadi makhluk apapun, termasuk malaikat, surga, neraka, itu semuanya baru. Kenapa baru? Karena itu suatu saat akan hilang, lenyap atau mati. Maka semuanya itu bersikap baru. Berbeda dengan Tuhan. Kalau zatnya Tuhan, zatnya Allah itu abadi. Kehidupan Allah itu abadi, hayatnya Allah itu abadi. Jadi dahulunya Allah itu tanpa adanya pendahuluan, akhirnya Allah itu tanpa adanya akhiran. Nah kemudian teman-teman di tadabbur alam itu kita sembari berzikir sebenarnya ini karena ini bagian dari ibadah kita kepada Allah. Jadi ketika kita tadabbur alam, kita menghayati tentang kebesaran Tuhan, keberadaan Tuhan, itu kita di dalam hati sambil berzikir, di dalam pikiran kita mengingat Tuhan, mengingat Allah. Jadi tadabbur alam itu bagian dari ibadah, bagian dari berzikir, bagian dari perbuatan baik kita sebagai seorang hamba untuk mengingat Sang Pencipta, Tuhan yang menciptakan kita. Itu sahabat sekalian tentang tadabbur alam, ya, tentang keberadaan kita menyatu dengan alam, memahami alam, mengerti alam, bersahabat dengan alam. Nah kalau sudah seperti itu, kita paham bahasa alam, karena bahasa alam itu kan bahasa kasih sayang. Kalau sudah seperti itu, nanti kita memandang apapun itu dengan kacamata Tuhan, dengan kacamata kasih sayang. Saya kasih contoh seperti ini. Kita kalau lihat wanita cantik, kita nggak pecah-pecah ya. Kita kalau lihat wanita cantik, rata-rata lelaki kan yang dipandang apanya? Ji, kira-kira nek perlu cahayu sing disawang apa nih ji? Kupune, wajahnya cantik, ya toh, bodine Mbak Enol, ya toh, gitar Spanyol. Akhirnya apa? Yang muncul di dalam diri kita tuh nafsu, toh, birahi, toh, ya enggak? Tapi beda kalau kita memandang dari kacamata ketuhanan, kacamata kasih sayang. Kalau setiap manusia tuh harus dikasihi sebagaimana kasihnya Tuhan kepada hambanya. Bahwa setiap manusia termasuk wanita itu harus disayangi sebagaimana sayangnya Tuhan kepada hambanya. Pandang dengan kacamata cinta, pandang dengan kacamata kasih sayang, tapi kasih sayangnya kasih sayang yang tulus, kasih sayang Allah, kasih sayang sebagaimana Tuhan mengasihi hambanya. Akhirnya apa? Tidak muncul itu yang namanya nafsu, yang namanya birahi, yang namanya keinginan-keinginan untuk meluapkan hasrat, itu tidak muncul. Karena pandangan kita, pandangan kasih sayang. Sama dengan tumbuhan. Kalau kita memandang tumbuhan, memandang binatang dengan kacamata kasih sayang, kita tidak akan sembarangan untuk membunuh binatang. Tidak akan sembarangan untuk menebang pohon di hutan. Tidak akan sembarangan. Karena imbasnya apa? Panjang. Bahkan dulu, ini jentrek kosidik ya, Kanjeng Sunan Kalijaga ketemu dengan Sunan Bonang. Kemudian tongkatnya itu direbut oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, karena di tongkatnya Sunan Bonang itu kan ada emasnya melingkar. Nah Kanjeng Sunan Bonang itu kan jatuhnya Kanjeng Sunan Bonang itu tangannya secara tidak sengaja mencabut rumput. Kemudian Kanjeng Sunan Bonang itu menangis. Dikirane Kanjeng Sunan Kalijaga, Kanjeng Sunan Bonang itu menangis itu karena jatuh itu, padahal bukan. Kemudian Kanjeng Sunan Bonang tuh ngomong, berbicara, aku sudah melakukan kezaliman, sudah melakukan dosa, sehingga makhluk Allah yang tidak bersalah, rumput itu tadi tidak berdosa, harus mati tercabut oleh tanganku. Itu adalah orang-orang yang sudah mencapai spiritualitas mahabbah tingkat tinggi. Jangankan kepada sesama manusia, kepada rumput saja dia pun penuh kasih sayang, ya kan? Makanya kalau sudah seperti itu, benar-benar pandangan kita adalah pandangan kasih sayang, pandangan tulus, pandangan cinta. Makanya makom yang paling tinggi itu adalah makom mahabbah, makom cinta. Nah, sama kita tadabbur alam seperti ini untuk menumbuhkan makom cinta di dalam diri kita. Ya
ya kan? Kalau kita cinta kepada Tuhan itu kan luar biasa, apalagi kita sebagai orang Islam cinta kepada Nabi, hubun Nabi itu kan luar biasa. Cinta ke alam, konco-konco yang seneng mendaki gunung, yang seneng apa-apa itu kan pasti banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk alam. Itu dalam rangka menumbuhkan cinta sebenarnya. Itu sahabat sekalian tentang tadabbur alam, blendir tekan dindi. Jadi memang kita bisa hobi tadabbur alam itu. Anak-anak itu bisa diajari untuk bertadabbur alam. Yang petani bisa sesekali ngajak anak cucunya untuk bertadabbur alam, ya kan, dan lain sebagainya. Oke, itu dulu sudah zuhur. Kita setelah ini wudhu dan mandi air sendang. Ya, ini enak sekali suasananya. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.